Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatati Akila dengan NIM G05219007 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul Observasi Aspek Hukum Wakaf pada Mushola Al-Ikhlas Barito 5 Kecamatan Nganjuk untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum Zakat dan Wakaf. Nah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan membacakan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, wakaf dan unsur wakaf. Dan yang kedua, perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan wakaf di Indonesia. Dan yang keempat, badan wakaf di Indonesia. Yang kelima, nadir wakaf. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu wakaf tunai. Sebelumnya, wakaf itu apa sih? Nah, wakaf itu secara sederhana, wakaf adalah menghibahkan harta yang bernilai tetap untuk kemaslahatan umat. Kemudian, secara istilah, menurut jumhur ulama madhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya secara tetap, serta untuk dibelanjakan pada hal-hal yang bernilai ibadah ataupun mubah. Nah, sekilas, ibadah wakaf itu mirip dengan sedekah. Bedanya, sedekah atau hibah adalah memberikan harta tertentu yang habis pakai. Misalnya, sedekah makanan pada saat puasa atau bulan Ramadan. Pahala sedekah diganjar sekali saja. Sementara itu, wakaf adalah memberikan harta yang mempunyai nilai waktu tertentu. Seperti misalnya yaitu wakaf bangunan untuk dimanfaatkan sebagai panti asuhan, sumur untuk sumber air bersama, dan lain sebagainya. Nah, sekarang materi yang pertama, yaitu wakaf dan unsur wakaf. Untuk sejarah wakaf Mushola Al-Ikhlas, yaitu menurut narasumber yang saya wawancarai, pada awalnya tanah tersebut sebagian sudah dibangun mushola oleh pemiliknya, dan bagian lainnya masih berupa tanah. Setelah itu, pemilik tanah memberitahu kepada narasumber tersebut bahwa mushola dan tanah tersebut akan diwakafkan. Dan akhirnya dibentuklah pengurus mushola tersebut dan disertifikatkan oleh pengurus mushola. Dan sekarang tanah yang kosong tersebut dibangun aula oleh pengurus dan warga sekitar. Untuk unsur wakaf pada Mushola Al-Ikhlas, yaitu yang pertama wakif Muhammad Muklas almarhum, yang kedua nadir Jajak sebagai ketua, Farid Mustaqim sebagai sekretaris, Miftahul Hadi sebagai bendahara, Toha dan Dr. Andes Purnomo Sugiarto sebagai anggota. Dan yang ketiga mauquf bih, yaitu berupa mushola dan tanah kosong. Yang keempat, akta ikrar wakaf dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2006. Dan untuk yang kelima, mauquf alaih, yaitu warga. Dan materi kedua yaitu perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Mushola Al-Ikhlas ini pada awalnya dibangun belum bersertifikat wakaf. Pada akhirnya, pengurus mensertifikatkan tanah wakaf berupa mushola dan tanah kosong tersebut, dan dibentuklah nadir pada tanggal 2 Maret 2006. Didaftarkan pada tanggal 16 Maret 2006 dengan luas tanah sebesar 165 meter persegi. Sedangkan tanah yang kosong tersebut dibangun oleh pihak warga dan warga sekitar untuk aula. Dan warga sekitar juga membangun aula tersebut untuk TPA. Nah, untuk perkembangan regulasi wakaf di Indonesia itu memiliki karakteristik di masing-masing daerah. Di daerah Nganjuk sendiri, khususnya di Jalan Barito RT 4 RW 5 ini menggunakan mushola dan aula tersebut secara bersamaan. Maksudnya seperti contoh pada saat
Hari Raya Idul Fitri, warga sekitar itu mulai dari mendekorasi sampai membersihkannya itu secara bersama-sama. Dan materi yang ketiga yaitu pelaksanaan wakaf di Indonesia. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nadhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Atau ikrar wakaf pada musola Al-Ikhlas ini insya Allah sudah sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Dan untuk pelaksanaan akta ikrar wakaf pada musola Al-Ikhlas ini dilakukan pada tanggal 2 Maret 2006. Wakif yang mewakafkan tanah tersebut juga insya Allah sudah memenuhi syarat menjadi wakif. Akan tetapi si wakif sudah meninggal dan diteruskan oleh anggota keluarganya. Dan yang menjadi nadhir itu juga sebagian adalah anak dari si wakif. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Nah, untuk jenis harta benda yang saya teliti yaitu harta benda tidak bergerak, karena harta tersebut berbentuk bangunan berupa musola dan aula. Materi selanjutnya yaitu Badan Wakaf di Indonesia. Badan Wakaf di Indonesia perwakilan Kabupaten Nganjuk periode 2018-2021 resmi dilantik pada Selasa 19 Februari di Aula Kemenak Kabupaten Nganjuk. Pengurus BWI perwakilan Kabupaten Nganjuk dilantik oleh Ketua Nadhir BWI Provinsi Jawa Timur. Kiai Haji Ahmad Zawawi Muhtar selaku Ketua Nadhir Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa lembaga BWI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bersifat independen dalam mengurus, mengelola, serta melakukan pembinaan terhadap semua hal yang menyangkut perwakafan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Haji Taufikur Rahman, mengharapkan dengan adanya BWI, aset wakaf yang merupakan potensi besar umat Islam dapat dikembangkan secara produktif di Kabupaten Nganjuk. Karena salah satu tugas BWI adalah melakukan pembinaan terhadap nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Selanjutnya yaitu nadhir wakaf. Nadhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Nadhir pada musola Al-Ikhlas adalah Jaja sebagai ketua, Farid Mustaqim sebagai sekretaris, Miftahul Hadi sebagai bendahara, Toha dan Dr. Andes Purnomo Sugarto sebagai anggota. Para nadhir wakaf pada musola Al-Ikhlas juga insya Allah sudah memenuhi syarat sebagai nadhir dan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Pembahasan terakhir yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. Wakaf tunai merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasikan berupa uang. Nah, untuk wakaf tunai di daerah saya sendiri khususnya yaitu belum ada. Kebanyakan wakaf di sini itu masih berupa bangunan seperti musola, TPA atau masjid itu. Nah, sekian presentasi hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.